Halo sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Tatar Sumanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penyakit yang sudah lama tapi akhir-akhir ini dikhawatirkan menjadi kejadiannya lebih banyak ya, yaitu penyakit yang kita kenal dengan leptospirosis. Leptospirosis adalah suatu infeksi akibat kuman yang namanya Leptospira. Jika Leptospira ini kalau kena orangnya kena infeksi namanya leptospirosis ya. Sedangkan kumannya namanya Leptospira, yang dimana ini adalah suatu penyakit yang dulu disebut namanya rodenticide disease. Apa artinya rodenticide disease? Adalah penyakit yang diperantarai oleh hewan-hewan pengerat. Yang terkenal adalah tikus. Sedangkan tikus dan binatang pengerat itu adalah penderita. Penderita termasuk dia juga menderita tikus dan lain-lain itu. Tapi bisa menularkan ke manusia. Maka namanya adalah zoonosis. Leptospira itu ada beberapa macam ya. Bahkan penemu-penemu di Indonesia pun banyak yang sudah menemukan jenis kuman itu, namanya Leptospira enterogan, di mana cabangnya di Solo, di Jakarta, di Bandung banyak. Bahkan ada namanya Leptospira canicola, Leptospira harjo, Leptospira banyak sekali. Bahkan ada yang menemukan Tuan Harjo itu dinamakan Harjo. Memang itu di Jakarta banyak dulu kasusnya. Kemudian ada yang menyatakan occupational disease, jadi penyakit akibat pekerja. Misalkan orang bekerja di pembersihan tata kota ya, di gorong-gorong atau di mana, itu sering terjadi suatu kena penyakit ini ya. Jadi pembawanya sebenarnya diisukan paling banyak adalah tikus ya. Nah sekarang fenomena yang terbaru adalah penyakit akibat dari suatu wabah banjir misalkan ya. Jadi penghujan dengan banjir, maka rumah-rumah tikus yang digorong-gorong di lorong-lorong itu akan tergenang air, sehingga dia akan pergi mencari tempat yang lebih tidak ada airnya, yaitu di rumah-rumah. Itu namanya penyakit akibat dari wabah banjir, biasanya begitu. Kuman ini sebetulnya hidup di tubuh manusia maupun di tubuh hewan, di mana dia biasanya adalah sumber pertamanya adalah dari binatang pengerat, terutama tikus ya. Tikus itu akan mengeluarkan yang namanya sekreta. Sekreta itu bisa tinja, bisa kencing, dan lain-lain. Termasuk kelinci itu tinja, kelinci, kencing bisa semua. Nah ini yang sering terkontaminasi kepada tubuh manusia ya. Di antaranya lewat dimakan kotorannya, ikut makanan, mungkin debu-debu dari bulu-bulunya terbang masuk ke mata atau ke mulut, ke telan ya. Yang paling sering adalah kenapa disebut occupational hazard atau disease, karena biasanya pekerja itu zaman dulu ya, itu kalau kerja di gorong-gorong itu nggak pakai sepatu, sehingga sering kakinya kena pecahan gelas kah atau paku bekas kah ya, itu kalau pekerja. Tapi kalau musim banjir gini coba aja, di masyarakat tuh anak-anak pada main di genangan air, itu kalau luka kakinya ya. Luka kakinya di sementara air genangan itu penuh dengan tinja tikus atau kencing tikus, itu akan menular lewat luka tadi. Juga bisa lewat percikan ke mulut ataupun ke mata. Kalau matanya nanti diucek-ucek gini, luka keluar darahnya,
masuklah ya. Ke mulut giginya ada yang bolong, masuk. Jadi perentaranya adalah sebetulnya kotoran-kotoran binatang yang kena leptospira itu ya, masuk ke dalam tubuh kita lewat mata yang luka, gigi yang luka, kaki yang luka, lah itu ya akan menyebabkan manusia kena, gitu ya. Sebetulnya pada hari pertama sama hari ketiga itu gejalanya kayak flu biasa, demam, sakit kepala, tulang-tulang pada sakit, kemudian perutnya nggak enak, itu sama ya. Setelah itu hari ke-5 sampai hari ke-7 itu betisnya sampai sakit sekali ya, dipegang aja sakit sampai nggak bisa jalan ya, kepalanya tambah pening. Kemudian ciri khasnya adalah di dalam mata ini ada kemerahan. Kalau dalam kedokteran namanya pericorneal injection, jadi ada pembuluh darah yang masuk ke manik-manik hitam dari putih ke hitam, sehingga dikatakan loh matanya kok merah. Nah, kalau udah parah bisa menjadi kuning ya, sehingga tertuduhlah pasien itu dikira sakit lever ya. Ada lagi yang paling berat namanya adalah penyakit leptospira ini menjangkiti ginjal kita, bahkan fungsi ginjal bisa turun sangat berat ya, sehingga perlu tindakan yang namanya hemodialisis atau cuci darah. Hati-hati, jadi kalau kreatinin sampai 14 nggak bisa kencing, namanya anuria atau ologiria, itu akan nafasnya sesek karena nggak bisa keluar cairan, maka ada tindakan cuci darah untuk sesaat ya. Itu yang penting ya, kalau udah sampai begitu itu udah stadium berat ya. Yang sering adalah serovar atau jenis leptospira yang namanya leptospira ectrohemorrhagica, itu yang disebut Weil disease ya. Penyakit Weil itu matanya kuning ya, kemudian nggak bisa kencing, dites kreatininnya 12, nah, itu biasanya akan mengalami cuci darah begitu. Hampir 60% penyakit leptospirosis ini self-limited disease. Begitu masuk inkubasi 14 hari atau 3 hari sampai 14 baru muncul gejala, kemudian muncul gejala sampai hari ke-7 itu bisa sembuh sendiri. Paling masyarakat dikira hanya flu atau pening kepala, minum paracetamol sembuh. Banyak yang gitu ya. Jadi yang masuk rumah sakit paling 1/3 atau 40% lah begitu ya. Dan masuk itu biasanya dengan komplikasi, diantaranya levernya sakit, ginjalnya sakit, perlu dikirim ke rumah sakit ya. Kalau udah komplikasi ke lever ya diobati levernya dengan vitamin lever ya. Kalau kena ginjalnya, kalau masih kreatininnya sedikit itu pada ditunggu sampai hari ke-7 atau sampai hari ke-10 kencingnya akan kembali normal. Tapi kalau sampai nggak bisa ya harus dilakukan cuci darah. Jadi leptospirosis ini gejalanya seperti itu dan cara menular begitu, maka jangan membiarkan anak-anak kita atau petugas-petugas yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan air di dalam comberan atau di genangan-genangan air, jangan bermain di situ ya. Kalau pekerja gorong-gorong ya harus pakai sepatu boot ya, begitu ya. Gejala-gejala yang sudah seperti tadi, datang dulu ke puskesmas ya. Jangan dibiarkan ngobati sendiri ya. Karena di puskesmas dikenali, wah ini gejala leptospirosis. Kalau masih ringan boleh pulang. Tunggu 3 hari lagi ada gejala apa gitu ya. Terus kalau muncul gejala yang tadi saya utarakan, mulai matanya kuning, nafasnya pendek, kencingnya nggak keluar ya. Apalagi di daerah sekitar itu ada orang yang mondok dengan penyakit leptospirosis, maka harus segera ya datanglah ke puskesmas. Saya himbau dokternya dengan cermat mendiagnosa ya, kemudian segera dikirim ke rumah sakit yang ada fasilitas seorang ahli penyakit dalam. Begitu. Saya pribadi sebagai dokter yang spesialis penyakit dalam dan mengambil subspesialis penyakit tropik dan penyakit infeksi. Jadi leptospirosis ini penyakit tropik. Di negara-negara yang tidak tropik
di Amerika, ya, di Eropa nggak ada. Demam berdarah itu di sana nggak ada. Jadi pasien kami banyak yang dari dokter umum atau dokter penyakit dalam yang bukan bidang kami. Kalau ada penyakit yang seperti ini biasanya dikirim ke kami ya, termasuk HIV ya, termasuk penyakit malaria. Kaki gajah itu penyakit tropik. Ya, begini yang saya sampaikan. Semoga sahabat Rumah Sakit Dr. Un Surakarta tetap sehat dan melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan selamat, tidak ada gangguan penyakit, dan sejahtera untuk semua keluarga kita semuanya. Salam Gemati.